Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran, berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tema 6, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Apa yang bisa kamu lihat? Keberagaman apa yang terlihat di situ? Yang terlihat adalah keberagaman atau berbagai macam pekerjaan atau profesi. Profesi berperan dalam menyatukan keberagaman di Indonesia. Kira-kira apa saja profesinya? Mari kita pelajari. Yang pertama adalah arsitek. Apa itu arsitek? Arsitek itu adalah pekerjaan yang erat hubungannya dengan pembangunan, rancangan, dan pembuatan suatu bangunan. Nah, di Indonesia ada beberapa atau berbagai macam bangunan yang luar biasa yang diciptakan oleh beberapa arsitek. Contohnya ada di gambar berikut. Nah, bisa kita lihat. Di situ ada 4 gambar. Yang pertama adalah gambar Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Kemudian Waduk Jatiluhur ada di Jawa Barat. Kemudian Jembatan Suramadu ada di Jawa Timur. Kemudian ada Masjid Istiqlal ada di Jakarta. Nah, inilah beberapa bangunan yang luar biasa yang diciptakan oleh arsitek. Nah, selain bangunan-bangunan tersebut, kita hari ini akan belajar tentang rumah adat Nusantara. Perhatikan gambarnya. Perhatikan gambar tersebut, ini adalah gambar rumah adat yang ada di Sulawesi Selatan. Namanya adalah rumah adat Tongkonan. Lihatlah. Nah, bentuknya menyerupai kapal. Nah, atapnya menyerupai kapal. Ini juga ada beberapa bagian. Rumah Tongkonan itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sisi utara, selatan, dan sisi tengah yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Ada yang dijadikan tempat tidur, ruang tamu, kemudian ruang untuk sesaji. Kemudian yang kedua adalah rumah adat Kampung Naga yang ada di Jawa Barat. Nah, kalian nanti bisa mempelajari lebih lanjut rumah Tongkonan di LKS kalian dan rumah adat Kampung Naga di buku paket kalian. Nah, anak-anak, profesi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah penulis cerita anak. Dalam buku LKS kalian ada seorang penulis cerita anak yang bernama Reni Yaniar. Nah, penulis cerita atau buku adalah profesi dalam bidang seni sastra sama hanya dengan puisi. Kemudian, penulis cerita anak mempunyai peran penting dalam pendidikan anak-anak. Lihatlah di sini ada bagannya, peran penulis cerita anak. Yang pertama adalah untuk melestarikan budaya bangsa. Yang kedua, untuk membantu anak senang untuk membaca. Yang ketiga, membantu anak mengenal dengan cara yang menyenangkan. Yang keempat, memperkenalkan negara dan bangsa serta semua keunikannya. Inilah 4 peran penting penulis cerita anak. Kalian bisa pelajari kembali dalam buku paket. Profesi selanjutnya adalah seorang penari. Lihatlah gambar berikut. Apakah kalian pernah melihat tari tersebut? Ini adalah tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Lihatlah, tampilannya sangat unik. Ya, tari merak
mengekspresikan kehidupan burung merak. Kostumnya cerah ya. Di sini ada warna merah dan warna hijau menggambarkan keceriaan. Kemudian aksesoris perlengkapannya ya, ada kostum. Kemudian ada sayap. Kemudian juga ada hiasan kepala menyerupai burung merak. Nah, inilah contoh tari Nusantara, yaitu tari merak dari Jawa Barat. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar tentang makanan khas Nusantara. Nah, di sini sudah ada gambarnya, contoh-contoh gambarnya. Yang pertama ada pecel, biasanya dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah. Kemudian ada soto, soto ada di berbagai daerah di Nusantara, ada yang di Sulawesi, ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jakarta, yang kesemuanya mempunyai ciri khas sendiri ya. Kemudian papeda, papeda berasal dari Papua. Kemudian bika Ambon. Selanjutnya, nah ini ada gambarnya lagi, ini adalah rendang dari Sumatera. Ini asalnya dari daging ya. Kemudian ada gudeg. Siapa yang sudah pernah makan gudeg? Gudeg berasal dari Jawa Tengah. Kemudian rujak cingur. Rujak cingur berasal dari Jawa Timur. Kemudian ada semacam juga rujak yang namanya karedok. Berasal dari Jawa Barat. Nah, itulah beberapa makanan khas Nusantara. Kalian bisa pelajari lebih lanjut di buku LKS maupun paket kalian. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini. Tugas kalian di rumah, silahkan pilihlah satu saja makanan yang ingin kamu coba dari makanan khas Nusantara yang telah kita pelajari tadi. Kemudian buatlah video review tentang makanan yang kamu pilih. Bisa berisi tentang asal, bahan, ciri khas, dan sebagainya. Kemudian, kamu bisa menggunakan media seperti gambar atau makanan dalam videomu. Kemudian, nanti kalau sudah selesai, kirimkan di link tugas seperti biasa. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.